Praktikum di rumah saja dengan judul Momentum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arif Ramawan Yulianto, NPM A1F020005, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan hashtag praktikum di rumah saja yang berjudul Momentum. Stay tune ya. Adapun tujuan dari praktikum Momentum kali ini yang pertama adalah agar praktikan memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan momentum. Yang kedua, agar praktikan memahami hukum kekekalan momentum dan tumpukan. Dan yang ketiga, agar praktikan dapat menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Baik, langsung saja kita ke alat dan bahan. Yang pertama kita menggunakan meteran berukuran 100 cm. Kemudian ada lakban hitam untuk menempelkan meteran ke dinding. Kemudian saya menggunakan 3 buah bola. Yang pertama ada bola bekel, kelereng, dan bola pingpong. Kemudian ada stopwatch. Ya, dalam hal ini saya menggunakan stopwatch dari HP. Kita masuk ke dalam langkah kerja. Yang pertama, siapkan penggaris berukuran 100 cm dan tempelkan ke dinding seperti yang sudah saya laksanakan. Kemudian dipilih untuk percobaan pertama kali saya menggunakan bola pingpong. Kemudian letakkan di skala ketinggian 100 cm. Kemudian lepaskan bola bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Kemudian diamati pantulan yang dihasilkan dari bola pertama ketika mantul dari lantai. Ini diamati bersamaan dengan menghentikan stopwatch. Baik, kita langsung saja ke percobaan pertama. Baik, percobaan pertama itu mendapatkan hasil bahwa pantulan pertama kali itu berada di 56 cm dan waktu yang digunakan sebanyak 0,8 detik. Maaf, saya ulangi, 0,88 detik. Kemudian lakukan percobaan sebanyak 3 kali agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Baik, percobaan kedua. Baik, percobaan kedua itu menggunakan waktu sebanyak 1,06 detik dan berada di ketinggian 59 cm. Baik, percobaan yang ketiga, percobaan yang terakhir. Baiklah, hasilnya dapat itu pantulan bola pertama kali itu berada di ketinggian 58 cm dan menggunakan waktu sebanyak 1,03 detik. Kemudian dengan menggunakan bola yang sama, kita ubah ketinggian bola pertama itu berada di 50 cm. Berada di 50 cm. Dengan langkah kerja yang sama, hanya ketinggian yang berbeda. Kita lakukan percobaan pertama. Baiklah, untuk percobaan pertama, waktu yang digunakan sebanyak 0,8 detik dan berada di ketinggian 30 cm. Dilakukan juga sebanyak 3 kali percobaan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ini percobaan kedua. Baiklah, waktu yang digunakan sebanyak 0,78 detik dan berada di ketinggian 29 cm. Percobaan ketiga, percobaan yang terakhir. Baiklah, untuk percobaan terakhir itu menggunakan waktu sebanyak 1,13 dan berada di ketinggian 33 cm. Baik, selesai sudah menggunakan percobaan menggunakan bola pingpong. Kemudian kita menggunakan bola bekel dengan langkah kerja yang sama. Pertama di ketinggian 100 cm. Baik, percobaan pertama mendapatkan hasil bahwa waktu yang digunakan sebanyak 1,01 detik dan berada di ketinggian 56 cm.
lakukan. Percobaan kedua. Baiklah, waktu yang digunakan sebanyak 1,5 detik. Kemudian berada di ketinggian 60 cm. Coba terakhir. Baiklah, waktu yang digunakan sebanyak 1 detik dan berada di ketinggian 55 cm. Masih dengan menggunakan bola bekel, kita menggunakan ketinggian sebanyak 50 cm. Jadi langsung saja ke percobaan pertama. Baiklah, waktu yang digunakan sebanyak 0,78 detik dan berada di ketinggian 31 cm. Percobaan kedua. Percobaan kedua menggunakan waktu sebanyak 0,63 detik dan berada di ketinggian 30 cm. Baiklah, percobaan terakhir. Percobaan terakhir menggunakan waktu sebanyak 0,66 detik dan berada di ketinggian 32 cm. Baiklah, setelah sudah menggunakan bola bekel, sekarang saya menggunakan kelereng dan ini merupakan bola terakhir. Baiklah, dengan langkah kerja yang sama. Pertama kali kita menggunakan ketinggian sebanyak 100 cm. Coba pertama. Dapatkan hasil, waktu digunakan sebanyak 0,96 detik dan berada di ketinggian 70 cm. Percobaan kedua. Waktu ini digunakan sebanyak 1,2 detik dan berada di ketinggian 74 cm. Percobaan terakhir. Percobaan terakhir menggunakan waktu sebanyak 0,81 detik dan berada di ketinggian 68 cm. Baiklah, tadi menggunakan ketinggian 100 cm, sekarang kita menggunakan ketinggian 50 cm. Percobaan pertama. Percobaan pertama menggunakan waktu sebanyak 0,72 detik dan berada di ketinggian 36 cm. Percobaan kedua. Percobaan kedua menggunakan waktu sebanyak 0,77 detik dan berada di ketinggian 37 cm. Percobaan terakhir. Baiklah, percobaan terakhir mendapatkan hasil menggunakan waktu sebanyak 0,68 detik dan berada di ketinggian 34 cm. Nah, berdasarkan percobaan tadi, kita dapat melihat bahwa ketika bola menembus lantai tetap diam dan bola terus memantul hingga berhenti. Saat dua buah benda bertumbukan, namun salah satu benda tetap diam, maka keadaan tersebut bisa dikatakan sebagai tumbukan lenting sebagian.
Contohnya, sebuah bola yang dijatuhkan ke lantai akan memantul hingga berhenti dan diam. Bola akan terus memantul, tapi lantai tetap diam. Seperti yang terlihat pada percobaan tadi. Sehingga koefisien restitusi untuk kasus tersebut dapat kita gunakan rumus E sama dengan akar H2 dibagi akar H1. Nah, itulah rumus mencari koefisien restitusi untuk keadaan tumbukan lenting sebagian. Nah, bagaimanakah dengan momentum sebelum dan momentum setelah pada keadaan lenting sebagian? Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Maka dapat disimpulkan momentum sebelum pada tumbukan lenting sebagian itu lebih besar daripada momentum sesudah terjadi tumbukan. Nah, berdasarkan percobaan, nilai koefisien restitusi untuk ketiga bola, yang pertama untuk bola pingpong itu sebesar 0,77, bola bekel sebesar 0,765, dan yang terakhir kelereng itu sebesar 0,835. Mungkinkah dalam suatu percobaan nilai koefisien restitusi yang didapat itu bernilai 1? Mungkin saja jika kedua benda ketika saling bertumbukan itu saling memiliki kecepatan. Maksudnya di sini adalah ketika dua buah benda bertumbukan, dua benda ini tetap bergerak dan memiliki kecepatan yang berbeda, sehingga ketika dihitung nilai koefisien restitusinya dapat dihasilkan sebesar 1. Baiklah, cukup sekian praktikum hashtag di rumah saja yang berjudul Momentum. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan penuhi kolom komentar.